staf tim humas yang lebih kreatif, harus ikut tren yang terkini gitu. Ya, apa isu yang viral misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali lagi di podcast KIP Kota Banda Aceh bersama saya Maura Indira Rizka yang akan menjadi host pada hari ini. Nah teman pemilih, podcast KIP Kota Banda Aceh merupakan bentuk pendidikan pemilih yang terus berusaha dihadirkan oleh KIP Kota Banda Aceh guna memberikan ilmu dan informasi terkait kepemiluan kepada teman pemilih sekalian. Dan untuk tema podcast kita yang pada hari ini menarik nih teman pemilih, sesuai dengan perkembangan zaman kita sekarang, yaitu dengan tema Baliho mulai sepi, timeline jadi ramai, strategi KIP di era digital. Dan teman pemilih, untuk narasumber kita pada hari ini yaitu ada Bapak Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KIP Kota Banda Aceh, yaitu ada Bapak Yusri Razali. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Pak? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita pada hari ini ya Pak. Siap. Kita mulai nih podcast kita pada hari ini dengan semangat ya Pak ya. Harus semangat. Harus semangat Pak. Oke Pak, ini kan terkait dengan tema kita pada hari ini nih, media sosial era digital nih Pak. Pak, ini sebelumnya kan Bapak juga merupakan dulunya pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KIP Kota Banda Aceh ya Pak ya, di periode yang lalu, yaitu periode 2018 dan sampai dengan 2023. Dan teman pemilih, sebagai info nih, dulunya Pak Yusri Razali juga sempat mendapatkan penghargaan Pak ya dari KIP Aceh Pak sebagai komisioner terinovatif dan terkreatif dalam pengembangan media sosial. Ya ini benar ya Pak ya? Iya benar di sekali. Periode yang lalu ya Pak. Pak, ini untuk pembuka boleh lah Pak diceritakan sedikit nih Pak apa yang Bapak sudah lakukan di periode yang lalu sehingga bisa mendapatkan prestasi yang sangat cemerlang tentunya ini Pak. Ya baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman pemilih semuanya. Ya selamat menonton semuanya pada hari ini. Sebenarnya kita melihat perkembangan zaman, perkembangan teknologi ya, sesuai dengan tema yang diberikan pada hari ini. Itu pada periode yang lalu sebenarnya yang kita lakukan itu adalah hal yang sangat simple dan itu gratis sebenarnya. Di mana kita semuanya punya media sosial, tentunya punya Facebook. Mungkin kalau udah era yang kelahiran 70-an, 80-an itu pasti ada Facebook. Ya kan? Kemudian kalau Gen Z mungkin lebih kepada semacam Instagram, TikTok dan sebagainya. Dan itu platform media sosial yang disediakan gratis. Ya, terkadang kita tidak memanfaatkan yang gratis itu untuk kita menginformasikan ataupun sosialisasikan kepada masyarakat tahapan-tahapan apa yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pemilu. Nah, mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Dan pada saat itu divisi sosialisasi mungkin KIP Aceh ada penilaian tersendiri sehingga diberikan penghargaan yang aktif di media sosial seperti itu. Mungkin itu Bu Mora ya. Pak, ini kan terkait dengan yang Bapak katakan tadi bahwa ini kan sebuah peluang yang besar sebenarnya di era digital seperti sekarang, apalagi kita KIP Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara pemilu. Kalau dulu kan kita tahu, mungkin tidak dulu juga ya, sampai sekarang masih ya Pak, bahwa kita sosialisasi, kampanye atau informasi itu masih sering via baliho mungkin ya Pak, dari spanduk-spanduk. Tapi sekarang kan kita sudah ke era yang lebih maju, era digital seperti Bapak katakan, penggunaan media sosial yang juga semakin gencar, apalagi untuk Gen Z kita bilang seperti itu ya Pak. Pak, ini sebenarnya bagaimana nih strategi dari KIP Kota Banda Aceh sendiri Pak dalam transformasi dari media yang zaman sekarang ke media digital ini untuk sosialisasi dan segala macamnya nih Pak? Ya, kita melihat sekarang ya di awal-awal pemerintahan Wali Kota Banda Aceh Ibu Eliza dan bersama Afdal itu melakukan pembersihan terhadap baliho-baliho. Ya mungkin sempat viral di Kota Banda Aceh ya hampir semua baliho di Simpang 5 sudah bersih ke Jembatan Pendipiran dan juga di beberapa spot yang lainnya.
Dan itu sebenarnya hal yang positif yang dilakukan. Yang pertama untuk uh, kota ya Pak ya? Ya, penataan kota dan mengurangi baliho-baliho yang ada. Bahkan baliho KIP Kota Banda Aceh juga menjadi salah satu yang dibersihkan seperti itu. Ini sebenarnya bisa kita beralih ya. Kalau dari zaman dulu ya mungkin media sosial masih kurang dan tidak semua punya HP, makanya melakukan edukasi dan sosialisasi itu dengan baliho. Ya sekarang dengan beralihnya era digitalisasi ini, makanya lebih efektif kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan media sosial. Tantangan yang dalam hal ini adalah perlu misalnya staf tim humas yang lebih kreatif, harus ikut tren yang terkini gitu. Ya, apa isu yang viral misalnya, apa soundtrack yang viral misalnya, itu harus diikuti tentunya dan menambahkan informasi-informasi yang berkaitan dengan edukasi tentang pemilu maupun pilkada. Dan itu yang harus kita lakukan. Kalau ini tidak kita lakukan, tentunya KPU ataupun KIP ini akan tertinggal. Ya, apalagi kita melihat bahwa setiap tahapan, setiap pemilu 2024 yang lalu, itu sudah sangat banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan. Bahkan dari dulu saya melihat dari pemilu 2019, kemudian mundur lagi 2014, itu belum ada aturan kampanye di media sosial. Ya, kemudian di 2019 dan 2024 sudah ada regulasi yang mengatur kampanye di media sosial. Makanya KPU juga harus mengikuti tren yang terkini. Mungkin ke depan pemilu 2029 tidak ada lagi baliho satupun. Jadi semua ini juga sudah salah satu hal untuk efisiensi anggaran sebenarnya. Dengan melakukan memanfaatkan media sosial yang ada. Mungkin itu. Pak tertarik ini seperti kata Bapak. Mungkin 2029 malah tidak ada lagi baliho ya Pak. Tidak ada mengingat lagi baliho lebih mahal kita untuk mengiklankan di baliho ya, gitu kan. Media sosial semua punya, semua bisa upload konten-konten yang menarik seperti itu ya Pak. Pak, ini terkait dengan pemilih nih kita katakan. Media sosial sekarang mungkin pemilih yang lebih aktif itu tentunya pemilih pemula lah kita bisa katakan ya Pak, yaitu Gen Z mungkin. Mungkin kalau kita katakan generasi boomers itu lebih ke Facebook gitu ya Pak ya, milenial mungkin ya masih di Instagram juga, tapi Gen Z sekarang juga TikTok dan segala macamnya. Dan mungkin kalau kita tahu Pak, kalau boomers dan milenial mungkin masih ya membaca aturan atau segala macamnya yang dulu masih bukan kita katakan Gen Z tidak membaca aturan, cuma mungkin ketertarikan mereka lebih ke media sosial. Nah Pak, ini kan KIP Kota Banda Aceh sendiri nih, bagaimana kita melakukan pendekatan via media sosial untuk generasi pemilih pemula ini sendiri Pak, sehingga mereka tidak suntuk juga kan melihat konten-konten yang untuk kalau tulisannya banyak kan dibaca, males, bosan kan gitu Pak, kalau anak-anak zaman sekarang ini Pak. Iya benar sekali Pak. Dari periode pertama saya dulu di saat divisi sosialisasi ya sebenarnya saya sering menyampaikan bahwa untuk buat video-video yang lebih kreatif ya, untuk mengikuti apa yang disukai oleh anak-anak muda, oleh Gen Z misalnya, apa yang mereka sukai. Kalau sekarang misalnya yang dengan berbagai macam platform itu video-video pendek, ada reel di TikTok, di IG misalnya, kemudian di YouTube ada video short ya. Video-video pendek yang 1 menit itu yang dikembangkan, jadi nggak perlu video yang terlalu panjang. Jadi anak-anak muda itu ya lebih suka dengan video-video pendek. Kalau mereka ingin mencari, memperdalam, baru dengan video yang panjang. Ya seperti podcast hari ini misalnya, ada satu shot yang pendek itu yang ditampilkan dulu. Nanti apabila yang menarik baru yang lain nonton tersendiri. Mungkin itu yang perlu dilakukan untuk mengikuti bagaimana yang kesukaan anak-anak muda. Dan kemudian kalau dalam melakukan ya, kita di KIP Banda Aceh ini juga terutama sekali kepada tim kreatif nantinya perlu untuk melakukan riset dulu. Ya, jadi sebelum memproduksi sebuah konten edukasi dan sosialisasi itu, riset kecil dulu apa konten yang disukai oleh anak-anak muda. Ya, mungkin anak-anak muda apa, orang tua apa, dan sebagainya. Sebenarnya sangat mudah dilakukan dengan memanfaatkan media sosial ini. Misalnya yang tadi saya sampaikan 2029 nanti
nggak ada lagi baliho Iya. misalnya. Dan anak-anak yang belum berusia ataupun yang belum berusia 17 tahun belum berhak untuk memilih. Dengan memanfaatkan teknologi, itu bisa disetting sebenarnya bahwa misalnya iklan itu yang muncul hanya berusia yang 17 tahun ke atas. Iya. Jadi anak-anak yang di bawah 17 tahun itu tidak akan muncul. Iya. Kalau kita iklankan, kita bisa setting sampai sedemikian rupa. Kemudian misalnya kita Banda Aceh ingin mempromosikan hanya khusus di kota Banda Aceh. Itu bisa juga hanya muncul di kota Banda Aceh, tidak muncul di wilayah Aceh besar. Jadi kita bisa menglokalisasi iklan kita yang muncul di tempat apa. Dan ini harus kita lakukan harus dilakukan oleh Dikip Kota Banda Aceh ke depan mungkin seperti itu. Pak, ini sangat tertarik nih pembahasan kita, apalagi soal media sosial seperti ini, Pak. Berarti dapat dikatakan bahwa kita juga harus terus meningkatkan kreativitas kita tentunya ya, Pak. Iya, benar sekali. Kita bisa mengatakan bahwa KIP Kota Banda Aceh memang merupakan lembaga pemerintahan. Kita bisa katakan seperti itu. Tapi kita bagaimana bisa membawa lembaga kita ini untuk lebih menarik juga, karena kan nanti efeknya juga ke pemilih ya, pemilih yang tertarik, pemilih yang lebih ingin nih ke TPS, mungkin mereka nanti bisa selfie buat video memilih gitu ya, Pak ya. Pak, jadi ini menurut Bapak kan, ini gimana kreativitas yang harusnya ditimbulkan dari sekarang, yang kita persiapkan dari KIP Kota Banda Aceh sendiri ini, Pak? Apa yang harus kita lakukan, Pak? Baik itu kita membuat meme-meme mungkin, Pak, membuat video-video lucu seperti itu, Pak. Apakah itu boleh untuk kita lakukan ke depan seperti itu, Pak? Ya, di saat ini memang sedang tidak ada tahapan yang sedang kita lakukan. Namun demikian bukan berarti KIP Banda Aceh tidak ada kerjaan ataupun pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Ya, seperti sekarang ini ya divisi saya sedang melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan selama 13 kali. Kadang masyarakat belum tahu apa itu Coktas ya, Pak. Coktas. Dan itu bisa juga kita lakukan edukasi dengan video-video pendek. Ya, dengan cukup dengan 1 menit, nggak perlu panjang-panjang, orang bosan. Dengan cukup dengan video-video real. Ya, jadi begitu juga cara nanti misalnya tim kreatifnya harus lebih belajar secara otodidak. Sekarang sangat mudah untuk belajar, misalnya belajar di YouTube. Di TikTok juga bisa belajar sekarang, Pak. TikTok, di AI, ya kan. Jadi saya sering menggunakan asisten saya sebagai AI. Jadi ini sebenarnya sangat mempermudahkan. Tinggal kita mau ataupun enggak gitu. Dengan menggunakan hal-hal yang seperti ini untuk menginformasikan kepada masyarakat apa sih yang dilakukan. Karena menjadi pertanyaan nih di masyarakat bahwa apa kerjaan KIP apabila tidak ada tahapan. Padahal kita sangat banyak melakukan, misalnya pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Dan ini juga hal yang kita lakukan sebenarnya. Jadi pendidikan pemilih ini tidak hanya di saat pelaksanaan pemilu. Kalau itu namanya sosialisasi, bukan pendidikan. Kalau pendidikan ini butuh waktu jangka panjang. Pak, ini kan terkait dengan kreativitas kita yang harus kita bangun tadi. Apakah salah satu hal yang harus kita lakukan juga dengan berkolaborasi, mungkin dengan influencer di bidang kepemiluan, ataupun dengan tokoh-tokoh muda yang mungkin lebih tertarik nih pemilih-pemilih melihatnya itu, apa kita harus membangun hubungan itu dari sekarang, Pak? Atau mungkin nih bisa tim-tim humasnya dari KIP Kota Banda Aceh yang diikut sertakan berkonten dengan influencer seperti itu, Pak, mungkin? Ya, itu sebenarnya sangat bagus ya dilakukan itu. Kenapa? Karena kita ini, saya dalam berbagai kesempatan sering menyampaikan, KIP ini tidak bisa bekerja sendiri. Kita terbatas. Ya, jadi kita harus berkolaborasi dengan pihak lain. Terutama sekali kalau berbicara masalah digitalisasi itu dengan selebgram, TikTok ataupun apalah namanya itu ya, dengan influencer. Jadi itu harus kita berkolaborasi dengan mereka dalam hal untuk menyebarluaskan informasi-informasi yang ada. Kemudian kalau berbicara di saat tahapan misalnya, kita punya kekuatan sangat besar. Kekuatan misalnya dari PPK, kekuatan dari PPS, KPPS, Pantarlih. Kalau misalnya satu informasi disebarkan oleh semua jajaran kita ini, itu bisa jadi akan viral. Jadi akan mudah tersampaikan ke dalam masyarakat. Ini harus dilakukan selain kita harus juga berkolaborasi dengan semua pihak itu.
Pak, ini terkait dengan kolaborasi tadi. Mungkin itu kita katakan influencer tuh kita memang sudah tingkat besar gitu Pak ya. Ya, Padahal dari yang paling kecil nih, seperti anak magang dari kampus yang sering ya, magang ke KIP juga sudah sering kita anjurkan untuk bisa buat video-video ya menarik gitu benar. Pak ya. Itu bagus sebenarnya. Nah, Dan itu yang Maura lihat pribadi nih Pak, malah mahasiswa yang magang lalu mereka membuat video tuh mereka antusias loh Pak, mencari tahu ini benar apa enggak, lalu ya, mereka ya, buat ya. video-video menarik dan mereka kalau diupload dari akun KIP Kota Banda Aceh sendiri mereka malah jadi seneng gitu Pak. Ya, Ya mungkin kedepannya bisa kita lebih gerakkan ya Pak ya, berarti ya. Mungkin dari pegawai-pegawai KIP juga udah bisa kita sebenarnya semua bisa menjadi influencer ya. Jadi benar, semua Pak. bisa, tinggal kita mau ataupun enggak gitu. Iya benar Pak. Ya. Jadi jangan terkesan orang jadi selebgram itu influencer harus cantik, harus ganteng, harus yang followers banyak, tidak ya Pak ya? Enggak, ini semuanya bisa gitu. Jadi semuanya bisa. Jadi tinggal kita, karakter kita itu apa. Jadi semua kita cantik, semua ganteng, jadi itu yang kita ini kan. Pak, ini boleh lah ke depannya nanti kan ada kita lakukan mungkin untuk internal kita bisa nih dibimbing dikit Pak untuk berkonten nih, sebagaimana kita tahu Pak Yusri Razali juga punya channel YouTube pribadi gitu kan Pak, Bapak lebih aktif dalam media sosial. Itu hanya buat arsip aja sebenarnya. Tapi ini bisa nih Pak diajarkan ilmu-ilmunya ke kami yang kami yang muda-muda ini nggak punya nih Pak, nggak pede untuk gitu Pak. Jadi bisa nih Pak kapan-kapan kita siap. diajarkan nih untuk yang pastilah, Pak. pasti. Pak, ini kan tadi kita udah ngomong yang positif-positif ya Pak ya, efek dari media sosial untuk hal yang positif. Ini kita kan ada positif, pasti juga ada negatifnya Pak. Nah, di era digital pasti kan ada tantangan-tantangan tersendiri Pak. Apalagi hoax. Nah, itu kan hal yang paling penyakit kita bilang dari media sosial ya Pak. Ini bagaimana kita untuk menangkal hoax, apalagi terhadap KIP, dimana kita tahu kita penyelenggara pemilu seperti itu Pak. Ini bagaimana Pak? Ini memang salah satu tantangan di era digital ini. Selain hoax mungkin terjadi polarisasi. Itu yang menjadi tantangan dalam keterbukaan informasi dan dengan era digital ini. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah kita juga harus akun media sosial resmi KIP Kota Banda Aceh misalnya. Akun-akun media sosial yang resmi lembaga kita itu harus kita tonjolkan. Ya, platform website misalnya harus kita tonjolkan, harus kita informasikan kepada masyarakat. Dan mungkin juga bisa kita produksi konten yang berkaitan apabila ada hal harus dikunjungi di platform resmi. Karena terkadang juga ada yang bajakan, yang mereka segera membuat untuk menjatuhkan lembaga. Kita juga ada seperti itu. Itu hal-hal informasi hoax. Makanya kita harus mengedukasi masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat harus meng-subscribe ataupun meng-follow ya media sosial resmi KIP Kota Banda Aceh, dan apapun informasi yang beredar yang pertama sekali harus jelas dari mana sumbernya. Apakah dari sumber yang resmi ataupun dari sumber yang tidak resmi ataupun palsu seperti itu. Berarti kita tidak boleh termakan satu akun yang membuat konten apa kita langsung percaya gitu. Jadi masyarakat harus cross check dulu. Bisa langsung nanti DM ke akun-akun Pak Yusri mungkin ya Pak, dan pegawai KIP yang lain untuk melihat ini benar apa tidak gitu ya Pak ya. Nah ini Pak, itu kan tadi kita dari konten tadi kita berbicaranya. Ini kita berbicara dari lembaga kita sendiri Pak. Bagaimana kita di tengah arus informasi yang sungguh banyak datang dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Bagaimana kita terus membangun kepercayaan publik nih Pak? Ya, untuk membangun kepercayaan publik sebenarnya kuncinya hanya satu. Ya, kuncinya adalah untuk keterbukaan informasi. Ya, kuncinya hanya itu. Makanya di setiap yang kita lakukan di KIP Kota Banda Aceh misalnya, sekarang bukan hanya di KIP Kota Banda Aceh, hampir seluruh jajaran KPU melakukan live streaming. Live streaming. Di setiap ada event-event penting, tahapan-tahapan penting dalam pelaksanaan pemilu misalnya, selalu dilaksanakan live streaming. Jadi masyarakat bisa pantau, misalnya di saat pendaftaran calon misalnya, kemudian di saat rekapitulasi suara misalnya, kemudian di saat-saat yang hal-hal yang seperti itu selalu dilakukan secara langsung, jadi siaran langsung. Jadi tidak ada yang bisa di-cut juga di tengah jalan ya Pak ya? Ya, kalau secara langsung tidak ada yang bisa di-cut. Kalau podcast misalnya rekam sendiri bisa di-cut seperti itu. Makanya itu salah satu kunci untuk keterbukaan informasi ini. Transparansi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Ya, mungkin demikian. Pak, ini kan
Seperti Bapak katakan tadi, sepertinya ini makin lama memang makin bergeser berarti kan Ya, Pak. Kita bisa katakan kepercayaan publik yang dibangun sekarang berarti dari media sosial kurang lebih, dari iya benar sekali. bagaimana Bapak katakan dari live streaming kan mereka bisa memantau Ya, walaupun dari jauh, bisa dari media sosial, dari konten-konten, dari info-info yang tersebar juga tadi. Ini apakah ada kemungkinan besar seperti yang Bapak katakan di iya. awal tadi bahwa akan ada pergeseran nih Pak dari kampanye sosialisasi yang melalui baliho atau masih melalui surat kabar segala macam dan sepenuhnya akan berganti ke media sosial era digital ini Pak? Ya, sebenarnya tidak tertutup kemungkinan. Ya, seperti saya melihat beberapa kebijakan provinsi ya, kebijakan gubernur saya melihat yang ada di Republik ini, seperti Gubernur Jawa Barat yang saya melihat misalnya, itu eh, biaya-biaya untuk apa namanya media konvensional yaitu dipangkas sehingga memperkecil anggaran dengan memanfaatkan anggaran untuk lebih kepada media sosial ini. Jadi tidak tertutup kemungkinan KPU juga ke depan dengan membuat regulasi-regulasi yang ada, ya mungkin biaya untuk kampanye, biaya untuk sosialisasi itu lebih terpangkas. Misalnya ada regulasi aturan KPU bahwa kampanye ke depan nggak perlu lagi menggunakan spanduk, misalnya nggak perlu lagi menggunakan baliho, misalnya ada regulasi yang seperti itu. Jadi peserta pemilu, misalnya partai politik, calon, jadi nggak ada lagi yang menggunakan spanduk ataupun baliho. Sekarang kita melihat misalnya banyak spanduk yang dipaku di pohon-pohon, ya. Kemudian setelah dipasang tidak dibersihkan di saat masa tenang. Dengan perkembangan media sosial yang ada, dengan perkembangan teknologi yang ada, jika KPU misalnya membuat aturan, membuat peraturan KPU tentang teknis kampanye, tidak ada lagi baliho dan sebagainya, itu tidak tertutup kemungkinan. Ya, meskipun tidak 100% mungkin bisa dikurangi, hanya 30% dengan kampanye dengan alat konvensional seperti baliho dan spanduk. Jadi ini tergantung arah kebijakan KPU, tapi saya melihat tidak tutup dan bisa dilakukan hal yang seperti ini. Iya Pak, karena kita melihat juga selama ini kalau kampanye itu dari baliho, umbul-umbul segala macam, kadang itu tidak efisien ya kita Tidak katakan efisien. untuk melakukan sosialisasi. Ya seperti yang ya, saya sampaikan tadi, dengan kampanye misalnya bisa dibatasi usia. Ya, benar. Misalnya yang bisa dilihat dengan 17 tahun ke atas misalnya. Benar. Dan juga bisa dilakukan lokalisasi. Misalnya ini iklan ini hanya bisa dimuncul di wilayah Aceh misalnya, di wilayah Kota Banda Aceh misalnya. Ini tidak muncul di wilayah lain, dan ini sebenarnya sangat efektif dilakukan oleh peserta pemilu. Pak, ini merupakan salah satu saran yang menurut saya sangat bagus nih Pak. Sehingga nanti 2029 sebagaimana kita tahu, jadi pemilih juga dari kalangan yang lebih muda lagi soalnya ya Pak. Ya benar sekali. Mungkin yang tua-tua kan juga udah lebih mengerti pemilu, cuma yang muda yang belum mengerti pemilu jadi lebih tertarik, lebih meningkatkan juga partisipasi pemilih. Benar sekali. Ya Pak ya. Pak, ini bolehlah untuk penutup kita pada hari ini nih Pak. Sayang sekali nih udah pertanyaan terakhir kita nih Pak. Pak, ini bagaimana nih harapan dari Bapak sendiri nih, khususnya untuk KIP Kota Banda Aceh, bagaimana kita terus meningkatkan era digital ini menjadi salah satu wadah KIP Kota Banda Aceh untuk memperbaiki kredibilitas kita, mungkin kepercayaan kita, dan meningkatkan partisipasi memilih dengan media sosial yang ada, Pak. Yang pertama sekali yang perlu saya sampaikan bahwa kita jangan berpuas apa yang sudah kita lakukan selama ini, tapi kita harus tetap memperbaiki diri dan harus tetap misalnya dengan konteks media sosial ini bahwa kita harus staff kita terutama sekali harus mengupgrade diri, mengupgrade diri. Dan bagaimana kita bisa menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat yang benar dan juga sesuai dengan minat masyarakat. Jadi dalam informasi itu ataupun dalam iklan yang kita sampaikan, dalam layanan yang kita iklankan, itu ada hal-hal yang positif, kemudian sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai maju zaman yang sudah maju kita masih sangat tertinggal. Jadi kita harus mengikuti tren yang ada. Makanya terutama sekali kepada tim kreatif Humas tim kreatif Humas itu harus benar-benar mengupgrade diri. Sekarang media udah sangat mudah. Kita bisa dengan berbagai macam memanfaatkan di TikTok, di apa semuanya bisa mudah kita mendapatkan ilmu-ilmu yang ada untuk bisa kita terapkan dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dan
kepercayaan publik terhadap lembaga kita, terhadap KPU ini lebih kredibel ataupun lebih menjadi kepercayaan publik. Mungkin itu. Dan yang terakhir bagi pemirsa semuanya, jangan lupa untuk terus meng-subscribe ya YouTube KIP Kota Banda Aceh ya. Jadi ini harus kita gencarkan ini Pak ya. Biar rame ya, biar rame di platform YouTube di Kota Banda Aceh. Mungkin demikian. Terima kasih. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini terima kasih semuanya Pak atas tanya jawab kita hari ini. Banyak ilmu baru yang pribadi untuk Maura sendiri nih Pak. Semoga bisa kita juga nanti terapkan ilmu ini ke manajemen di KIP Kota Banda Aceh, untuk terlebih untuk tim humas dan kami yang baru-baru di KIP Kota Banda Aceh nih Pak. Dan mohon bimbingannya nih dari Pak Yusri sendiri Pak atas ilmu-ilmunya ini Pak ya. Baik teman pemilih, sekian podcast KIP Kota Banda Aceh hari ini. Kita ketemu lagi di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.